Apa wirausaha menurut kamu? Segala sesuatu yang bisa dapat menghasilkan uang. Kenapa seorang siswa bisa memilih menjadi seorang wirausaha? Karena dengan berwirausaha kita bisa menyalurkan bakat dan kelebihan yang kita punya. Kenapa seorang siswa memilih menjadi seorang wirausaha? Karena ingin menghasilkan profit yang lebih besar. Kenapa seorang siswa memilih menjadi seorang wirausaha? Karena dengan menjadi wirausaha, melatih kita untuk bekerja keras, mandiri, dan optimis. Halo, salam sehat untuk kalian semua. Kali ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Anak-anakku, semoga dengan materi ini kalian akan bisa lebih paham dan bisa mengerti lebih dalam tentang kewirausahaan. Anak-anakku, sebagian besar lulusan SMK itu mempunyai pilihan atau opsi. Pilihan yang pertama itu bisa menjadi wirausaha. Pilihan yang kedua bisa bekerja, dan pilihan ketiga adalah bisa melanjutkan studi. Nah, anak-anakku, pilihan menjadi seorang wirausaha bisa dijadikan opsi atau pilihan setelah kalian lulus nanti. Assalamualaikum. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi mengenai kewirausahaan bersama Ibu Satmiatun dari SMK Negeri 1 Pedan. Anak-anakku, tadi selintas sudah diberikan mengenai dialog percakapan mengenai kewirausahaan oleh beberapa kawan yang ada di SMK Negeri 1 Pedan, ya. Jadi kita nanti akan mengulas tentang kewirausahaan. Nah, untuk kompetensi dasar materi ini, yang pertama adalah 3.1, yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha. Sedangkan KD berikutnya adalah 4.1, yaitu melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, anak-anakku, sebelum lanjut untuk materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu istilah tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu berawal dari kata entrepreneurship dari bahasa Inggris yang mempunyai arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Jadi, kewirausahaan tadi adalah kata dari entrepreneurship, yaitu dari bahasa Inggris. Untuk mengawali materi kali ini, kita harus mengetahui apa itu arti dari kewirausahaan, ya. Kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang atau nilai tambah. Jadi anak-anakku, kalau kita melakukan aktivitas apa itu, suatu kegiatan lah, kalau dia itu memberikan nilai tambah, itu bisa dikatakan sudah melakukan kewirausahaan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang wirausaha. Tadi kita sudah mengetahui apa itu kewirausahaan. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu wirausaha. Wirausaha adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya, dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Jadi, intinya wirausaha adalah subjek atau orang yang melakukan bisnis bisa, atau melakukan proses sesuatu yang menghasilkan nilai tambah tadi. Oke anak-anakku, kita lanjut materi berikutnya. Jadi tadi kita sudah tahu apa itu definisi kewirausahaan, kemudian definisi tentang wirausaha. Sekarang lanjut untuk penjelasan yang berikutnya. Lanjut untuk penjelasan tadi tentang materi kewirausahaan, yaitu manfaat kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerer, ya. Menurut Thomas W. Zimmerer, itu manfaat kewirausahaan ada 5. Yang pertama adalah peluang untuk menentukan nasib sendiri. Nah, apa itu peluang untuk menentukan nasib sendiri? Peluang menentukan nasib sendiri itu adalah
memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan beberapa manfaat untuk mencapai tujuan hidupnya. Itu peluang untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian yang kedua, peluang melakukan perubahan. Peluang melakukan perubahan itu bisa dikatakan semakin banyak bisnis dilakukan, maka akan dapat menangkap banyak peluang, sehingga akan mendapat banyak perubahan juga yang sangat penting bagi mereka. Yang ketiga, peluang untuk mencapai potensi diri seutuhnya. Apa maksudnya? Di sini bisa diartikan peluang anak untuk mencapai potensi diri itu bisa diartikan memiliki usaha atau perusahaan sendiri akan memberikan kekuasaan kepada mereka, membangkitkan spiritual dan mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. Jadi mencapai potensi diri itu intinya juga mengaktualisasikan kemampuan yang dipunyai oleh diri mereka sendiri, dimaksimalkan untuk membuat sesuatu yang manfaat. Itu tadi adalah peluang untuk mencapai potensi diri. Berikutnya adalah peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Nah, apa itu? Mari kita jelaskan. Selanjutnya yang keempat adalah peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Nah, apa itu artinya? Artinya adalah walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik bagi wirausaha, namun keuntungan kewirausahaan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Jadi di sini, meski awal mendirikan suatu usaha itu profit bukan merupakan sasaran utamanya, tetapi itu nanti akan menjadi motivasi yang lebih lanjut untuk mendirikan usaha sendiri. Itu adalah peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Kemudian selanjutnya adalah peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Nah, ini apa anak-anakku? Mari kita jabarkan lebih lanjut tentang peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yaitu pengusaha atau pemilik perusahaan seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. Ada pepatah mengatakan bahwa seorang wirausaha atau wirausahawan harus mengikuti nasihat dari Harvey Mieke. Apa itu nasihatnya? Nasihatnya seperti ini: carilah dan dirikanlah usaha yang Anda sukai, dan Anda tidak akan pernah merasa terpaksa harus bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Saya ulang, carilah dan dirikanlah usaha yang Anda sukai, dan Anda tidak akan pernah merasa harus bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Nah, itu salah satu pepatah yang dikatakan oleh Harvey Mieke. Selanjutnya, untuk materi tentang kewirausahaan, kewirausahaan itu bisa dilaksanakan dengan baik itu apabila ada ide-ide yang muncul dari seorang wirausaha yang dapat dibuat dalam bentuk sebuah bisnis yang berjalan dan mendapatkan hasil. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai ide-ide yang muncul biar bisa menumbuhkan suatu bisnis yang berjalan dan bisa mendapatkan hasil. Nah, apa itu ide-ide? Nah, nanti akan kita gambarkan ide-idenya lebih lanjut. Baiklah anak-anakku, akan kita lanjutkan materi selanjutnya. Tadi mengenai adalah ide-ide yang muncul dari seorang wirausaha dapat dibuat dalam bentuk sebuah bisnis yang berjalan dan mendapatkan hasil. Jadi, supaya kewirausahaan itu bisa berjalan secara maksimal, maka harus muncul ide-ide dari wirausaha yang bersangkutan untuk memulai suatu bisnis yang berjalan dan dapat mendapatkan hasil. Nah, lebih jauh lagi,
Dorongan untuk menjadi seorang wirausaha akan lebih lengkap apabila kita memahami karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha agar dapat meraih kesuksesan. Nah, apa itu karakter wirausaha? Mari akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, karakter wirausaha adalah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi. Yang kedua, orientasi ke masa depan. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, jaringan usaha. Yang kelima adalah tanggap menghadapi perubahan. Nah, anak-anakku, supaya lebih jelas lagi, maka akan kita jabarkan satu persatu mengenai karakter seorang wirausaha. Ya. Karakter wirausaha yang pertama adalah motivasi berprestasi. Jadi dia harus mempunyai motivasi untuk berprestasi. Nah, apa aja itu yang termasuk motivasi berprestasi? Yang pertama adalah bekerja keras. Yang kedua, tidak menyerah. Yang keempat, semangat. Yang ketiga adalah semangat, yang keempat adalah komitmen. Berikutnya adalah yang kedua adalah orientasi ke masa depan. Nah, menjadi seorang wirausaha harus mempunyai orientasi ke masa depan. Nah, apa saja termasuk orientasi ke masa depan? Yang pertama adalah visioner. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas. Kemudian karakter wirausaha yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, apa saja yang tercakup dalam kepemimpinan? Yang pertama adalah mempunyai keberanian untuk bertindak. Kemudian mempunyai tim yang baik. Selanjutnya harus mempunyai jiwa yang besar. Kemudian berani mengambil resiko. Selanjutnya memiliki mentor. Kemudian terbuka. Dan terakhir adalah percaya diri. Untuk karakter wirausaha yang keempat yaitu adalah jaringan usaha. Jadi supaya sukses usaha seorang wirausaha, kita harus mempunyai jaringan usaha. Yang termasuk jaringan usaha yaitu salah satunya adalah jaringan kerja. Kemudian yang kedua adalah mempunyai banyak teman. Kemudian mempunyai rasa kerjasama. Jadi jaringan usaha itu tadi yaitu mempunyai banyak relasi, ya. Jadi mempunyai teman itu artinya adalah mempunyai banyak relasi. Dengan adanya banyak teman atau relasi itu nanti akan menambah wawasan tentang usaha yang akan dia lakukan. Karena apa? Memiliki jaringan kerja yang luas, otomatis itu prospeknya juga akan lebih menjanjikan atau menguntungkan. Kemudian karakter wirausaha yang kelima adalah tanggap menghadapi perubahan. Seorang wirausaha memang harus ulet, dinamis, penuh energik, ya. Jadi tanggap menghadapi perubahan itu bisa diartikan dia harus berpikir keras, kemudian menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinal. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang karakter yang harus dipunyai oleh seorang wirausaha agar dia itu nanti usahanya menjadi sukses. Awal yang akan dia lakukan nanti berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, karakter wirausaha itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi harus dilatih. Nah, bagaimana ya cara melatih karakter siswa sebagai persiapan untuk berwirausaha? Tadi sudah dijelaskan ada beberapa, ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana melatih karakter siswa pekerja keras sebelum dia menjadi seorang wirausaha atau persiapan untuk berwirausaha. Pekerja keras itu bisa diartikan siswa dapat memulai melatih diri dengan menyiapkan waktu dalam sehari
untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan berwirausaha. Kedua, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan wirausaha seperti mencari ide usaha, uji coba produk, membuat rencana bisnis, dan berbagai hal lainnya. Kemudian selanjutnya, pada awalnya sisihkan waktu 30 menit dalam sehari, kemudian meningkat menjadi 1 jam, lalu 2 jam, sampai pada waktu luang yang maksimal bisa disisihkan. Nah, itu tadi adalah melatih pekerja keras, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana melatih karakter pantang menyerah, ya. Untuk melatih karakter pantang menyerah itu kita bisa dengan indikasi yang pertama, buatlah kata-kata positif yang dapat memotivasi diri sebagai persiapan jika tiba rasa lelah dan ingin menyerah pada kondisi apapun. Kemudian selanjutnya lagi, tulislah dan gambarkan cita-citamu saat berhasil. Kemudian bayangkan terus keberhasilanmu. Jika datang perasaan ingin menyerah atau keadaan sulit. Jadi kita ulang, untuk melatih karakter pantang menyerah, yang pertama buatlah kata-kata positif yang dapat memotivasi diri sebagai persiapan jika tiba rasa lelah dan ingin menyerah pada kondisi apapun. Yang kedua, tulislah dan gambarlah cita-citamu saat berhasil mencapai tujuan. Bayangkan terus keberhasilanmu jika datang masa ingin menyerah pada keadaan yang sulit. Nah, itu tadi melatih karakter pantang menyerah. Selanjutnya, bagaimana melatih karakter berkomitmen? Untuk melatih karakter berkomitmen, yang pertama, latihan sederhana untuk berkomitmen dapat dilakukan dengan mengerjakan satu hal yang sulit yang kamu lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah mengulang pelajaran sekolah selama 30 menit sehari. Diet sehat, tidak terlambat kalau misalnya masuk sekolah. Atau kalau kamu seorang muslim, sholat 5 waktu secara tepat. Nah, itu salah satu contoh untuk melatih karakter berkomitmen. Yang kedua, coba untuk melatih terus selama 3 bulan dan usahakan untuk komitmen, jadi jangan terputus, ya. Yang nomor 3, setelah 3 bulan dilakukan terus, komitmenmu ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang akan membuatmu menjadi lebih baik. Nah, itu adalah melatih karakter berkomitmen. Kemudian berikutnya, melatih karakter berpikir positif. Caranya bagaimana? Yang pertama, cara mudah untuk melatih pikiran positif adalah ketika datang pikiran atau emosi negatif, berikan jeda pada dirimu sendiri untuk menenangkan diri dan mengalihkan pikiran pada hal yang positif yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, kamu akan memiliki kebiasaan berpikir yang positif. Kemudian selanjutnya, bagaimana melatih karakter percaya diri? Untuk melatih karakter percaya diri, hal yang pertama yaitu lakukan hal-hal sederhana yang dapat kamu lakukan untuk melatih percaya diri. Antara lain, memperkenalkan dirimu terlebih dahulu setiap bertemu orang baru, serta memulai pembicaraan dengan orang yang dikenal dan ada di sekitar kamu. Jadi mulailah untuk memulai berbicara kepada setiap orang yang kamu temui atau yang baru dikenal. Kemudian berusahalah untuk memperkenalkan diri, karena dengan melatih berbicara itu adalah salah satu kunci untuk melatih karakter percaya diri. Kemudian untuk melatih karakter percaya diri yang kedua yaitu mencoba menawarkan produk dan tidak malu walaupun ada penolakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana melatih karakter-karakter
sebagai seorang wirausaha. Nah, anak-anakku, di sini akan diberikan inspirasi ya, contoh wirausaha di usia muda yang ada di SMK Negeri 1 Petan. Contohnya adalah dari Anjika Putri Kristiawati. Dia adalah siswa dari akuntansi ya. Nah, apa produknya? Produknya adalah nasi kuning. Kemudian ada kawan kalian yang lain yang ada di SMK Negeri 1 Petan adalah Maftuhatun Nikmah ya. Dia mencoba untuk memproduksi keset. Nah, mungkin akan ada inspirasi wirausaha di usia muda yang lain. Itu nanti bisa dijadikan motivasi bagi anak-anakku untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi intinya anak-anakku, setelah kalian lulus nanti, kalian itu mempunyai beberapa pilihan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu bisa menjadi wirausaha, bisa bekerja, atau bisa melanjutkan studi. Nah, pada saat lulus, kalian harusnya tidak usah jeda menganggur, jangan. Tapi mencobalah menjadi seorang wirausaha agar kalian tidak ada waktu luang untuk istilahnya melakukan hal-hal yang di luar kehendak kita. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Demikian tadi anak-anakku ulasan tentang kewirausahaan. Semoga apa yang dijabarkan tadi menjadikan pemahaman yang lebih baik untuk anak-anakku sekalian, sehingga bisa bermanfaat untuk kalian pada saat lulus nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, demikian tadi anak-anakku materi pembelajaran tentang kewirausahaan. Semoga anakku sekalian bisa lebih memahami dan bisa bermanfaat untuk menjadi pilihan kalian kalau lulus nanti. Salam dan bahagia, semoga selalu beserta kalian. Wassalamualaikum.